Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi, Sukri, di seri kuliah Metode Komputasi dalam Teknik Material. Minggu yang lalu telah dilaksanakan UTS, dan sekarang akan dilanjutkan materi mengenai pengantar simulasi dinamika molekuler. Dan kali ini diampu oleh eh, Pak Dr. Muhammad Kemal. Beliau adalah seorang dosen di jurusan Teknik Fisika. Nah, jadi beliau ini nanti akan mengajarkan penggunaan aplikasi dari dinamika molekuler ini. Nah, kita lanjut saja langsung ke materi ya. Jadi, waktu itu dibahas mengenai pengantar dari ini, materi ini. Cukup banyak hitung-hitungannya juga, tapi kita coba untuk ini ya pelan-pelan. Nah, jadi ini ada seorang ilmuwan, Richard Feynman. Nah, waktu itu dia mengatakan, jika pada suatu kiamat seluruh pengetahuan manusia dimusnahkan dan kita hanya diizinkan untuk menyampaikan satu kalimat kepada generasi manusia berikutnya, bagaimana caranya mewariskan seluruh pengetahuan sains dan dengan kalimat yang sesingkat mungkin. Nah, menurut dia yang dia yakin bahwa teori atom yang harus disampaikan yaitu segala sesuatu tersusun dari atom yang terus-menerus bergerak, tarik-menarik ketika berjauhan dan tolak-menolak ketika dipaksa terlalu berdekatan. Dan dalam satu kalimat itu tersimpan begitu banyak informasi jika kita mau menggunakan sedikit imajinasi. Karena awalnya teori atom itu hanya dari imajinasi dan ternyata sampai abad ke-19 masih ditentang hingga sekarang sudah mulai modern, konsep mengenai atom ini sudah diterima. Dan dulu ini hanya imajinasi karena konsep atom ini dapat menjelaskan fenomena yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi kita range scope-nya itu ada quantum level, ada atomic level, ada non-linear dynamic, ada continuous description, dan macroscopic kinetics. Atau secara singkatnya dibagi mikroskopik, mesoskopik, dan makroskopik. Di mesoskopik itu adalah intermediate atau di bagian tengah-tengah ya. Nah, untuk sebelumnya yang udah kita pelajari, metode Pressfield atau ini pergerakan interface. Nah, dia kita pakai di bagian ini, di continuous description hingga ke sebelah sini gitu. Nah, jadi kita lebih ke makroskopik, sedangkan kalau di dinamika molekuler itu, kita ngambilnya di level atomik. Nah, di level atomik ini, itu ukurannya bisa dari mikro hingga nano. Karena kalau kita lihat nih, ini kena di sebelah sini dia. Nah, di sini adalah di 10⁹ meter atau nanometer. Nah, di sini yang paling kecil kita membahas quantum level, di mana memandang sistem itu terdiri dari nukleus dan elektron. Dan nukleus itu sendiri terdiri dari inti atom dan protonnya. Nah, simulasi dinamika molekuler. Jadi, metode komputasi sistem partikel banyak atau many body eh, secara klasikal. Nah, jadi kita pakai secara klasikal itu maksudnya fisika klasik, di mana gerak partikel mematuhi hukum-hukum mekanika klasikal atau hukum Newton. Itu ya. Terus asumsi utama gerak dari partikel mematuhi hukum mekanika klasik atau tadi hukum Newton. Yang ketiga, akurat untuk berbagai material, molekul, dan atom, selama ukuran dan masanya masih cukup besar. Namun, ini tidak berlaku untuk atom-atom ringan, seperti hidrogen dan helium. Dan untungnya, di dalam teknik material, masih banyak nih sebenarnya atom-atom itu yang kita pakai tidak ringan gitu. Jadi masih kepake banget nih si dinamika molekuler ini. Jika ukuran molekulnya besar, kuantum mekanik tidak berlaku atau efek kuantum itu tidak berlaku. Nah, yang keempat, tidak berlaku jika vibrasi atom memiliki frekuensi F sedemikian sehingga HF lebih besar dibandingkan KBT. Nah, untuk hidrogen, karena kecil, dia
kita pakai quantum mechanics atau hidrogen atau helium juga ya. Nah, HF lebih besar KBT ini adalah keadaan state quantum discrete. Ini dia keadaannya state ya, kuantumnya terdiskrisasi. Nah, ini dia KBT. Kalau ordenya itu lebih kecil jadi kalau si dinamika molekuler itu dipakai ketika dia HF-nya itu lebih kecil dari KBT. Nah, ini dia apa namanya gambarannya. Jadi seolah-olah kontinu kuantumnya tidak terlihat efek kuantum tersapu. Nah, ini dia kalau misalnya dia si KBT-nya itu eh, ini ya. Jadi orde itu H kali F atau konstanta Planck kali frekuensi. Nah, jika HF-nya lebih besar dari KBT, maka berlaku kuantum. Nah, kalau dia lebih kecil, maka berlaku di si dinamika molekuler itu. Karena dia si nilai KBT ini, yang ini, harus lebih besar dibandingkan satu jarak ini, orde ini. Orde ini dia H kali F ya. Nah, gitu. Mm. Nah, caranya untuk mendapatkan kalau kita berbicara mengenai yang ini ya, si kuantum ini, berlaku kuantum ini, kan harus HF harus lebih besar. Caranya kayak mana? Ada dua, mungkin bisa kita bikin di temperatur rendah. Saya bikin di temperatur rendah, kemudian kita bisa mengecilkan sistemnya atau ukuran sistemnya diperkecil. Ini dia kuantum sama atomic classical. Kalau kuantum dia menganggap ini ada proton diselubungi oleh elektron di awannya gitu. Nah, begitu juga. Nah, tapi kalau kita bahas sama atomic classical, dia hanya kayak gini aja dia, berada dalam satu daerah di mana satu atom eh, atau satu molekul atau apapun itu dia kita anggapnya ada satu ini aja gitu, nggak kayak gini. Ini kan terbagi jadi dua gitu ya. Eksperimen dibandingkan sama simulasi molekular dynamic. Jadi kalau eksperimen kita persiapan sampel yang akan diselidiki, pengukuran sampel selama rentang waktu tertentu, oke. Semakin lama pengukuran, rataan statistik yang diperoleh semakin akurat, oke. Analisis data, oke. Kalau simulasi dinamika molekuler, sistem dimodelkan terdiri dari n partikel yang bergerak mengikuti hukum Newton, oke. Sifat fisik dihitung dari trajektori partikel atau pergerakan masing-masing partikel. Nah, trajektori ini apa sebenarnya? Jadi dia perubahan posisi dan kecepatan ataupun momentum partikel sebagai fungsi waktu. Nah, itu tadi trajektori. Dan ini mikroskopik ya. Simulasi dilakukan cukup lama sehingga sifat fisik yang dihitung tidak lagi berubah terhadap waktu atau dia sudah equilibrium dan analisis datanya. Jadi kan n partikel itu dia bisa ribu sampai jutaan partikel. Sehingga tidak penting lagi kita berbahas mengenai individunya. Oke. Jadi kita udah nggak urgent lagi kita bahas individu ya, tapi sekarang kita perlu lihat statistik dia. Nah, tadi kan kita udah dapat nih si trajektori partikel itu kan. Nah, jadi ini tadi mekanik. Nah, kita dapat nanti statistiknya, dapatlah kita informasi makroskopik atau sifat fisiknya gitu kira-kira. Ini tafsiran data hasil simulasi molekular dynamic atau dinamika molekular. Simulasi dinamika molekular memberikan trajektori merupakan posisi dan momentum dari banyak partikel. Besaran fisik harus dimodelkan sebagai fungsi dari posisi dan momentum. Pengetahuan yang dibutuhkan adalah mekanika klasik 1,
kemudian ada mekanika statistik ada 2, dan teori kinetik ada 3. Sebenarnya masing-masing ini adalah mata kuliah yang masing-masing gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini kita akan bahas yang kita butuhkan aja untuk em, bisa melanjutkan simulasi di MD ini. Seperti itu. Nah, jadi ini mekanika klasik Newtonian. Jadi kita akan bahas yang mekanika klasik dulu ya. Yang poin pertama ini akan kita bahas. Nah, mungkin yang kedua sama ketiga di pertemuan berikutnya. Jadi, gerak partikel itu diberikan oleh atau dijelaskan oleh hukum Newton kedua, di mana kita tahu F sama dengan M kali A, benar ya? Oke. Atau ini adalah dP per dt atau perubahan momentum terhadap waktu, di mana bisa kita tuliskan F sama dengan turunan momentum terhadap suatu waktu atau P dot, P titik ya. Nah, jadi kita dapat menuliskan F sama dengan M kali R double dot atau percepatan, atau F sama dengan M kali A, itu sebenarnya sama dengan M dikalikan D kuadrat R per DT kuadrat, atau dia ini merupakan, kan kalau percepatan dari kecepatan jadi jarak. Nah, intinya dia kan jarak dibagi 2 kali diturunkan, atau misalnya jarak diintegralkan lagi, berarti dapat percepatan gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi ini adalah persamaan gerak d kuadrat r per dt kuadrat itu sama dengan f per m, di mana ini kita dapatkan rt dan r dot t ini adalah trajektorinya, merupakan posisi dan posisi trajektori itu posisi dan kecepatan ya. Nah, jadi kalau F-nya sama dengan 0, maka momentum terhadap waktunya 0, maka perubahannya juga 0, maka kita dapatkan P-nya konstan. Sedangkan untuk momentum sudut atau molekul selain bergerak juga berputar ya. Selain bergerak dia juga ada spin-spin gitu dia. Jadi L sama dengan R kali P, di mana kalau dL per dt diturunkan, berarti kan R-nya diturunkan terhadap waktu, P-nya oke. Sebentar, saya juga kurang terlalu paham ya ini fisikanya, tapi nanti mungkin kita akan lebih membahas ke konsepnya ya, apa yang didapatkan nanti. Nah, ini dia kalau dia dikalikan, maka hasil R dot P R ini akan 0. Perkiraan dua vektor yang searah. Ini kan kalau dia searah mah hasilnya 0. Kemudian kita dapatkan ini ya, R sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan kita dapatkan torsi. Jadi torsi merupakan turunan momentum sudut terhadap waktu atau L dot ini. Jika torsinya 0, maka L-nya konstan. Kuantum momentum sudut, kekekalan momentum sudut, tahu sama dengan 0. Jadi ini untuk mengecek nanti, ini itu fungsinya nanti kita, ini salah satunya. Fungsi utamanya nanti kita bahas segala macam ini adalah ini. Jadi nanti kita bisa ngecek sistem kita. Kalau misalnya sistem kita itu bagus, berjalan normal, bukan normal ya. Maksudnya dia udah benar dia itu, misalnya code kita atau nanti olah data kita, maka kalau dia terdapat di kekekalan momentum sudutnya. Supaya tahu sama dengan 0, tidak harus F-nya sama dengan 0. Namun yang harus 0 adalah ini, perkalian mereka ini. Jadi kalau R sama F-nya itu sejajar dengan arah interaksinya, maka didapatkan 0. Jadi nggak harus F-nya 0 ya. Nah, berlaku pada gaya dengan medan arah radial. Misalnya partikel 1 bergerak ke partikel 2 dengan jarak R,
maka kita pakai FR, F dalam R, terjadi eh, kekekalan momentum sudut ya. Jadi salah satu verifikasi simulasi dengan cara mengecek apakah kekekalan momentum sudut terjadi. Jika di set dia sama dengan 0 awalnya, maka sampai akhir harusnya sama dengan 0 gitu ya. Ini perubahan energi kinetik. Jadi T2 kurang T1 sama dengan integral 1 sampai 2 dt per dt kali dt. T itu eh, dt adalah waktu, T sama dengan setengah mr kali r. Oke, kita dapatkan. Atau kan kinetik kan setengah mr kuadrat. Ya. Nah, kita dapatkan setelah apa namanya ini mengintegralkan. Nah, kita akan dapatkan intinya itu kita akan mendapatkan usaha. Nah, gitu ya. Jadi ini integral 1 sampai 2 mr kali ini dapat ini dapat, maka hasilnya ini. Nah, jadi kalau misalnya ada kan dua jenis ya. Jenis pertama dia yang terbuka, satu sama misalnya ada partikel 1, partikel 2, usahanya 1 sampai 2 FDR. Kalau dia siklik, W sama dengan integral tertutup FDR sama dengan 0. Ada gaya-gaya yang tidak bergantung pada arah lintasan, yaitu gaya konservatif. Hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Nah, misalnya yang pada siklik tadi, karena awal dan akhirnya sama, maka W-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan F sama dengan negatif gradien F atau gradien potensial, itu sama dengan negatif dou U per dou R. Ini pakai momentum partikel bergerak ya. Jadi dou ini merupakan salah satu input dari molecular dynamic. Nanti kita akan masukkan nilai U-nya. Nah, seperti itu. Ini bisa kita dapatkan nilai F-nya. Nah, ini tadi T2 kurang T1 dapat. Nah, ini juga maka akan terjadi, kalau kita masukkan ke dalam sini akan muncul satu lagi, dia kekekalan energi mekanik. Jika program jelek, kekekalan energi tidak tercapai secara numeriknya salah. Nah, gitu ya tadi. Tadi kan salah satunya untuk mengecek. Sebentar. Nah, ini ya. Dia pakai kekekalan momentum sudut. Verifikasi. Oke, kita lanjut. Ini kita pakai kekekalan energi mekanik. Oke. Kalau sistem banyak partikel, tinggal diberi indeks. Misalnya gerak partikel ke I, berarti Fi sama dengan Pi sama dengan sigma J tidak sama dengan I, Fij ditambah F eksternal. Interaksi dengan partikel lain. Total gaya seluruh partikel sigma I, Fi, sigma I kali sigma I, sigma J tidak sama dengan I, Fij ditambah sigma I, Fi eksternal. Fi eksternal, gaya eksternal. Nah, sigma I, Fi ini sama dengan ini. Nah, kita bisa asumsikan jika I lebih kecil daripada J, nah ini nanti hasilnya sama dengan 0 agar tidak dua kali. Nah, maka dengan hukum Newton 3, gaya aksi reaksi Fij sama dengan min Fji, yang berbeda hanya simbol negatifnya atau berlawanan arah. Jadi sigma IFI sama dengan sigma IFI eksternal sama dengan F eksternal, F total eksternal. Terdapat sigma IP dot I sama dengan F eksternal total sama dengan D per DT sigma IPI atau PI eksternal. D DT P total sama dengan F eksternal total. Jadi jika F eksternal total sama dengan 0, maka P total itu konstan. P total konstan, maka state mula-mula P sama dengan 0. Sepanjang simulasi, jika simulasi kita benar, sigma P atau sigma momentum sama dengan 0, maka dan salah jika sigma momennya tidak sama dengan 0. Jadi kita state awalnya apa, sampai akhir dia akan sama.
Jadi untuk mengecek simulasi benar apa enggak itu ya tadi ya, pakai kekekalan energi dan kekekalan momentum. T sama dengan setengah sigma I M I R I dot kuadrat, U sama dengan sigma I J U I J, T sama TU konstan. T plus U konstan. Oke. Ini dia tahapan simulasi molekular dynamic. Jadi ada inisialisasi atau posisi dan kecepatan awal. Nah, ini tidak boleh random. Jadi dua partikel itu tidak boleh menempati posisi yang sama. Kecepatan awal butuh dua batas untuk orde 2. Kan tadi kita menyelesaikan secara integral ya orde 2. Nah, jadi kita butuh batasnya orde 2 biar bisa diselesaikan. Kemudian ada ekuilibriasi, sistem dibiarkan berevolusi mengikuti hukum Newton sampai tercapai equilibrium, produksi, sampling, dan averaging untuk analisis data. Jadi tahapan-tahapan ini akan tercermin dalam kode. Dan yang tiga ini salah satu udah kita apa? Kodenya misalnya ini kita bikin ya. Ini kodenya, ini pakai pseudocode. Jadi ini bukan kode benar. Ini untuk membantu kita secara general ya. Jadi ada initialization, kalau init t sama dengan 0. Ada MD loop, di mana ini terjadi evolusi waktu. Dia mendeterminasikan gaya yang terintegrasi dari persamaan pergerakan. Nah, jadi yang ketiga persamaan gerak, hukum gerak orde 2, dia memecahkan dengan cara mengintegrasikan. Kemudian itu kita looping ya sampai nanti dia udah terjadi ekuilibrasi. Kemudian kita lakukan sample average. Ini T sama dengan T plus del. DT itu time step. Jadi makin tambah. Jadi kita time-nya maju, terus ditambah time step, terus diulangi. Nah, jadi berapa step pertama 1000 sampai 100 sampai 1000 ekuilibrasi, kemudian sampling trajektorinya setelahnya. Dan si time step ini yang salah satu membuat simulasi kita lama atau enggak. Semakin kecil time step-nya, maka akan semakin lama dan harusnya makin akurat gitu. Time step menentukan keakurasian dan lamanya waktu simulasi. Jika time step kecil, maka akurasi meningkat dan waktunya meningkat. Jika time step diperbesar, maka akurasinya menurun dan waktunya lebih cepat. Selalu ada kompromi ya, jadi kita cari yang paling optimal nanti ya. Oke, kemudian integrate pakai metode numerik dan ada errornya. Nah, terjadi flacculate, terjadi kayak dia kayak gini ya. Jadi flacculate kayak gitu dia, tapi nanti akan menuju satu titik. Nggak apa-apa gitu, karena memang dari sistem kita juga tidak ideal ya, sebenarnya ada errornya, nggak apa-apa. Tapi nanti akan menuju satu titik yang terequilibrasi dia. Nah, kita bakal menulis code. Jadi perangkat lunaknya itu ada LAMMPS, ada GROMACS, XMD, DL-Poly, pakai bahasa program Octave ya. Perangkat lunaknya itu, tapi yang kita pakai Octave, udah download Octave-nya. Ini agak sulit ya, sulit sih materinya, tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang lagi sampai kita mengerti. Mungkin itu aja untuk pembahasan singkat di metode komputasi kali ini, membahas mengenai molecular dynamic atau MD method. Terima kasih semuanya.